Idealnya, berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019, anak diperkenankan masuk SD pada usia 7 tahun atau paling rendah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Usia 5 tahun 6 bulan juga sudah boleh mendaftar loh, asalkan dapat menyertakan surat rekomendasi dari psikolog. Nah, jangan lupa juga bertanya kepada pihak administrasi sekolah yang mau dituju. Apa saja ya yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah aturan cut-off date atau batas tanggal atau bulan yang bisa diterima. Misalnya, ada sekolah dengan cut-off date di bulan Oktober, sehingga anak-anak yang lahir sesudah bulan Oktober di tahun yang sama harus masuk pada angkatan selanjutnya. Tentu saja ada 5 aspek perkembangan yang mempengaruhi kesiapan sekolah anak. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada perkembangan kemampuan sosial dan perilaku. Nah, anak dianggap siap dari segi sosial dan perilaku bila anak memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Sederhananya adalah anak sudah tidak nempel lagi nih sama ayah ataupun ibu. Atau misalnya saat anak-anak kita sudah mulai bisa mengantri. Yang lain misalnya sudah bisa fokus atau diam cukup lama untuk mendengarkan gurunya. Contoh lainnya juga, si kecil sudah mulai tertarik untuk berbagi dengan anak lainnya atau bermain bersama dengan teman-teman lainnya di kelas. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah perkembangan motorik halus dan kasar. Bagian ini juga sangat penting loh, karena akan sangat berhubungan dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar di kelas. Motorik halus yang matang ditandai dengan sudah nyaman menggunakan gunting, krayon, atau bahkan mulai mencoba menggunakan pensil. Si kecil juga mulai dapat menutup resleting sendiri dan menggunakan sendok dan garpu untuk makan. Sedangkan motorik kasar akan terlihat dalam aktivitas seperti melompat, berjalan dengan mandiri, dan aktivitas lainnya. Yang ketiga adalah bahasa. Jangan takut dulu ya ketika mendengar bahasa. Bahasa ini bukan melulu cuma membaca kok. Bahasa adalah dasar dari percakapan sehari-hari kita. Bahasa menjadi hal yang mendasar karena guru-guru akan memberikan instruksi melalui kata-kata. Sehingga bila ada hambatan perkembangan bahasa, maka si kecil tentu akan bingung ketika di dalam kelas. Kesiapan ini ditandai dengan kemampuan komunikasi atau tanya jawab sederhana, mampu mengikuti instruksi dari orang lain, dan dapat menceritakan kembali perasaan atau hal yang anak-anak lihat. Berikutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini mudahnya bisa kita lihat melalui banyak atau tidak ya ide-ide kreatif yang dimiliki oleh si kecil. Atau sudah mulai tertarikkah si kecil untuk belajar? Jika iya, maka si kecil sudah siap nih dari segi kognitif untuk pergi ke sekolah. Nah, yang terakhir tapi mendasar adalah kematangan emosi. Kebayang nggak ya kalau si kecil masih suka merajuk atau ngambek? Bagaimana bisa ya ia belajar di sekolah dengan nyaman? Nah, kematangan emosi ini biasa ditandai dengan kemandirian, kemampuan lepas atau berpisah dari orang tua, serta kemampuan mengatur emosinya ketika sedang merasa tidak nyaman. Secara umum, faktor kesiapan anak masuk sekolah dapat dikarenakan karena 2 hal. 1, karena bawaan dari anak itu sendiri. Dan yang kedua, dan yang terpenting adalah faktor orang tua atau pola asuh. Wah, kenapa ya pola asuh menjadi penting? Ya, pola asuh orang tua membentuk kebiasaan anak-anak kita. Misalnya nih, kalau si kecil sudah mulai ingin memegang pensil, namun orang tua tidak memfasilitasinya, maka tentu saja motorik halus si kecil tidak bisa berkembang.
Atau misalnya, orang tua yang terlalu tidak bisa atau tidak mau melepas si kecil dari jangkauannya, tentu dapat membuat si kecil menjadi sulit beradaptasi ketika mau masuk SD. Sebenarnya, tidak ada jaminan atau rumus yang pasti bahwa anak yang siap pasti berhasil. Atau anak yang tidak siap pasti tidak akan berhasil. Akan tetapi, kesiapan anak ketika masuk sekolah tentu akan memudahkan anak ketika berada di dalam sekolah. Dan tentunya juga memudahkan orang tua ketika melepaskan anaknya ke sekolah. Anak yang siap sekolah tentu akan merasa nyaman dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di sekolah. Sedangkan anak yang belum siap tentu akan membutuhkan bantuan ekstra dari sekolah dan orang tua dalam menghadapi berbagai tantangan di sekolah. Pertama, memberikan aktivitas berhubungan dengan motorik halus dan motorik kasar bahkan sebelum masuk SD. Misalnya, ajak si kecil mewarnai, menggunting bentuk, atau menggambar bebas, atau bahkan mulai berlatih menulis namanya sendiri. Hal ini perlu dilakukan agar si kecil terbiasa dengan kegiatan paper and pencil. Nomor 2, untuk membangun ketertarikan si kecil pada sekolah, belilah poster huruf atau kartu huruf-huruf. Misalnya, kartu dengan huruf A untuk apel, B untuk bola, dan sebagainya. Kemudian, tempellah kartu-kartu tersebut pada kamar si kecil atau benda-benda di rumah Anda. Nomor 3, bacakan buku cerita pada si kecil. Ajak si kecil untuk melihat buku cerita bersama. Bacalah perlahan-lahan dan tunjuk kata per kata. Sehingga si kecil mulai melihat berbagai huruf yang dirangkai menjadi sebuah kata.